Di mana Allah perintah pada nabinya minta bertambah ilmu, tapi tidak bertambah yang lain. Nggak pernah Allah perintah pada nabi agar bertambah hartanya, bertambah anaknya, bertambah pangkatnya, enggak. Yang diminta ada bertambah ilmunya. Ya Allah. Wa qala Qatadah, la yuktafa hadun ilmi laktafa Nabiullah Musa alaihissalam. Seandainya ada orang menganggap cukup dengan ilmu, mestinya Nabi Musa cukup dengan kenabiannya. Nabi Musa masih diperintah oleh Allah ngaji sama Nabi Khidir. Berarti apa? Betapa mulianya ilmu. Nabi Musa nggak boleh sombong. Ada yang lebih pandai daripada kamu. Coba cari sana. Kelezatan yang paling mulia, yang paling sempurna adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebab siapa yang dapat ilmu? Ruh. Ruh itu kehidupan kita paling sempurna, eksistensi kita paling sempurna. Yang nikmat ruh. Kalau makan sate yang nikmat apa? Cangkem. Makan sate yang nikmat apa? Mulut. Pemandangan yang nikmat apa? Merasa nikmat. Mata. Mendengarkan lagu, musik nikmat apa? Telinga. Tapi mendapatkan ilmu yang nikmat siapa? Ruh. Makanya ilmu lebih utama daripada yang lain-lain. Karena kelezatannya pun adanya di ruh. Ruh yang paling mulia daripada mata, daripada telinga, daripada lidah atau apalah. Ar-ruh wa huwa asyraful minal badan. Ruh itu lebih mulia daripada badan. Wala syakka annal idrakal aqli, sesuatu didapatkan secara akal, ya ilmu, aghwas wa asyraf ala ma sayubayyin fi tasawwur. Nanti akan saya ulangi keterangan ini pada tafsir Allahu nur samawat matan nuri kamishkatin fiha misbah. Akan saya ulangi bahwa yang dihasilkan oleh roh akan lebih lezat, sempurna daripada yang dicapai oleh lidah, mata dan telinga misalkan. Wa amal ma'lum, yang objek yang diketahui. Objek yang diketahui. Apa? Tadi kan ingin lihat pemandangan, ingin lihat orang cantik deh, orang cantik. Nikmat kan ya, nikmat ya. Atau kamu lihat orang ganteng, nikmat ya. Fala syakka annahu asyraf li'annahu rabbul alamin. Apalagi kalau objek yang kita cari, kemudian kita dapatkan, apa? Siapa? Allah Ta'ala. Yang kita cari, yang kita jungkir balik, ingin melihat, ingin jelas lah, ingin dekat, ingin kenal Allah Ta'ala. Kalau berhasil, itu nikmat yang sangat luar biasa. Kamu atau kita ingin kenal dengan si cantik, jungkir balik kan? Nikmat gak itu kalau berhasil? Nikmat gak? Lezat gak? Nah, kalau kita mencari Allah dan mendapatkannya, mengenalnya, dekat dengannya, itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa jami'u makhluqati minal malaikati wal aflaq wal anasir wal jamal wal nabat wal hayanat wa jami' ahkami wa awamir wa takalifi. Dengan mengenal Allah maka kita mengenal makhluknya, malaikat, aflak apa? Aflak itu apa? Planet lah. Dan jamadat, semua yang apa? Benda mati, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, hayanat, hewan, wajah kami. Dan kita mengenal hukumnya Allah, wa awamir, perintahnya Allah, wa takalif dan taklif dari Allah. Wa ma'lumin asyaf min dalik. Adakah objek ilmu yang lebih lezat daripada itu? Ada tidak objek pengetahuan kita yang melebihi kelezatannya daripada kita mengetahui Allah, malaikatnya, alam semesta, kemudian hukum-hukum Allah, perintah-perintahnya, itu yang paling lezat sudah. Nggak ada lagi yang lezat lebih dari itu. Jadi yang namanya kelezatan itu objeknya lebih mulia semakin lezatnya semakin mulia sempurna. Kita melihat pemandangan indah, senang. Kita mendengarkan musik, senang. Kita makan enak, senang. Kita memahami Allah dan makhluknya, dan planet, malaikatnya, dan memahami hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya. Senang gak itu?
yang paling senang, yang paling sempurna. Ilmu tentang itu maksudnya. Fatabata annahu la kamala wa la ladzata fawqa kamal ilm wa ladzati wa la syaqawata al-nuqsana fawqa syaqawati al-jahl wa nuqsanih. Maka jelas tidak ada kesempurnaan dan kelezatan yang maksimal yang melebihi kelezatan mendapatkan ilmu, dan tidak ada kecelakaan, kerugian, kesengsaraan, udah kesengsaraan di atas kesengsaraannya bodoh. Jadi orang bodoh itu orang yang sengsara. Saya aja sengsara kalau hal yang nggak ngerti. Bahasa Inggris saya nggak bisa, sengsara. Apa? Otak-atik HP, saya nggak bisa nyuruh anak, nyuruh asisten, sengsara kan? Ya kalau selalu ada di sebelahnya ada asisten. Kalau sendirian, sengsara nggak itu? Katakan naik sepeda motor mogok, bengkel jauh di tengah-tengah sawah mogok, sengsara nggak? Sengsara karena nggak bisa memperbaiki mesin. Coba kalau kita bisa sepeda motor mogok, otak-atik sendiri jalan, ada bahagia kan tuh? Bahagia nggak tuh? Ya itu ilmu tuh, kan ilmu itu namanya. Walhasil bodoh itu adalah sengsara. Tidak ada yang lebih sengsara daripada kebodohan. Togla-toglo, plonga-plongo, blamblo. Apa lagi? Di Quran ada jelas, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan coba-coba ikut campur wilayah atau hal-hal yang kamu nggak ngerti. Coba. Padahal nggak ngerti semua, ya nggak pernah ikut campur semuanya jadinya. Bicara agama bukan bidangnya, bicara politik bukan bidangnya, bicara ekonomi bukan bidangnya, bicara apa lagi? Hukum, kedokteran bukan bidangnya. Ya diem jadinya, sengsara nggak itu? Qurannya mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu nggak ngerti jangan ikut campur jangan. Seperti saya, kalau ada orang bicara kedokteran ya saya mendengarkan. Kalau ada orang bicara politik ya saya mendengar. Kalau bicara agama ya barangkali saya bisa lah, ikut nimbrung lah, ikut ngomong. Nah sekarang kalau semuanya nggak bisa, itu tersiksa betul tuh. Dalam pertemuan majelis kok nggak ada yang nyaut ya, tersiksa. Wa mimma yadullu ala ma qulna annahu idza su'ila wahid minna an masalah ilmiyah fa in 'alimaha wa qadara 'ala al-jawab was-shawab fiha farah bidzalik. Nih bukti katanya. Di antara kita ditanya tentang masalah, bisa jawab dan benar, waduh bahagia banget. Bahagia enggak? Bahagia banget. Kamu tanya orang desa kan nanti kalau pulang di rumah, hukumnya ini gimana Ustaz? Bisa jawabnya dan benar, bahagia sekali. Walaupun gak dikasih amplop, benar, seneng lah. Waddah jabih. Wa in jahilaha nakasa ra'suh hayaan min dzalik. Tapi kalau tanya ini gak bisa. Tanya yang lain lagi gak bisa lagi. Tanya ini lagi, waduh mohon maaf saya bukan bidang saya. Nakasa ra'suh akan apa? ngelentruk. Akan tunduk kepalanya. Karena malu. Tanya ini gak ngerti, tanya ini gak bisa. Ilmu tajwid gak bisa, ilmu nahu gak paham, ilmu sorof balaghah gak ngerti, tafsir sama saja gak ngerti, hadis gak ngerti juga, fikih gak. Terus apa yang mondok di Stakopo itu apa? Wa dzalika yadullu ala anna al-ladzata al-hasilata bil ilmi akmalul ladzat. Maka kelezatan yang dihasilkan dari ilmu, kelezatan yang paling sempurna, yang bahagia itu. Wasyaqa'ul hasil bil jahl akmalu anwa' syaqa'. Kecelakaan, kesengsaraan yang diakibatkan karena kebodohan itu adalah kecelakaan yang sempurna, maksimal. Wa alam annaha huna wujuhan akhar min nusus tadullu ala fadilatil ilm. Nasayna iraduha qabla dzalik fala ba'sa nadhkuraha huna. Ada lagi saya tambahkan tentang keutamanya ilmu. Al-wajhul awwal anna awwala ma nazala qauluhu ta'ala
Iqra bismi rabbik. Coba Quran pertama kali turun ayat apa? Iqra. Berarti mendorong kita agar berilmu itu. Mendorong kita agar membaca, memahami, menganalisis. Iqra bismi rabbik. Tapi harus bismi rabbik loh. Artinya apa? Kita belajar, kita berilmu, kita cari ilmu harus dengan atas nama, tidak menjadi sekuler. Apalagi ateis, apalagi. Justru kita mencari ilmu untuk menebalkan iman kita kepada Allah. Maka harus dibarengi dengan apa aja, ilmu apa saja. Kamu mau kuliah kedokteran, mau kuliah apa, asal tetap bismi rabbik. Khalaqal insana min 'alaq alladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Faqila innahu la budda min at-tanasub fi bainal ayat. Ayat Quran itu harus ada apa? Hubungan satu sama lain yang pas. Ini apa hubungannya? Khalaqal insana min 'alaq menceritakan atau menegaskan manusia diciptakan oleh Allah dari darah segumpal. Dari darah segumpal. Hubungannya apa nih? Iqra bismi rabbik. Itu lihat. Apa hubungannya? Allah menerangkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari darah segumpal. Terhubungannya dengan Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan atas nama Allah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq, dari darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah memberikan ilmu dengan qalam. Alaman insana ma lam ya'lam, yang memberi ilmu pada manusia apa yang dia tidak ketahui. Hubungannya apa itu? Wa baina qawli iqra wa rabbukal akram. Apa hubungannya khalaqal insana min 'alaq dengan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam? Fa ujiba, dijawab. Bi anna wajal munasabah annahu ta'ala dzakara awwal hal insan wa huwa qawlu 'alaqah. Allah menjelaskan bahwa kejadian manusia itu pada mulanya adalah daging segumpal. Darah segumpal. Ya, dari air mani, kemudian darah, kemudian daging. Ma'anna akhassul asya. Itu jelas sesuatu yang sangat rendah. Sesuatu yang sangat rendah. Kita ini diciptakan dari suatu di awal mulanya dimulai dengan sesuatu yang sangat rendah, sangat hina, sangat tidak terhormat. Tapi wa akhiru halihi wa sauratu aliman. Tapi kalau kita nanti menjadi orang alim, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam wa huwa ajal maratib, yaitu pangkat yang paling tinggi. Ka'annahu ta'ala qala kunta anta fi awwali halika fi tilka darajal lati hiya ghayatul khasasah. Seakan-akan Allah berkata begini, seakan-akan kamu dulu diciptakan awal mulanya, fase yang mula pertama dari sesuatu yang tidak punya derajat sama sekali, nggak punya apa, nggak bernilai sama sekali, nggak bernilai. Dari air mani, kemudian darah, kemudian daging. Nah, fasirta fi akhir halik fi hadhihi darajah allati hiyal ghayah fi syaraf. Tapi sekarang kamu jadi orang yang berilmu, maka betapa engkau mendapatkan derajat yang sempurna. Wa hadza innama yatimmu law kana al-ilmu asyrafal maratib. Ini jelas menunjukkan bahwa kemuliaan manusia dengan ilmu. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Setelah menceritakan manusia diciptakan dari alaq, kemudian Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Idh law kana ghairuh asyraf lakana dzal syai' fi hadzal maqam aula. Seandainya ada selain ilmu yang lebih mulia, pasti Tuhan tidak akan mengatakan alladzi 'allama bil qalam. Seandainya ada yang lebih mulia daripada ilmu. Ats-tsani, kedua, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Faqad thabata fi usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh diterangkan anna tartibal hukm 'alal wasfi musy'irun biqal wasfi illatan. Urutannya omongan dengan hukum, urutannya hukum yang diomongkan dengan memberi gambaran sesuatu yang menunjukkan bahwa sesuatu itu merupakan faktor sebab, fahada yadullu ala anna subhanahu wa ta'ala innama istahaqqal wasbil akramiyah li'annahu a'tal ilm. Maka di sini sifatnya Allah al-akram,
Itu apa akram itu? Yang paling mulia. Kenapa Allah punya sifat itu? Sifat itu menunjukkan bahwa menjadi faktor kemuliaannya Allah. Apa? Ada faktor kemuliaan Allah apa? Li'annahu a'ta bil ilm. A'tal ilm. Karena Allah memberikan ilmu. Falaula annal ilma asyraf min ghairi wa illa lama kan ifadatu asyraf min ifadati ghairi. Seandainya ilmu bukan yang paling mulia, pasti Allah tidak akan memberi sifat warabbul akram alladzi alla bil qalam. Coba. Bacalah nama Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia. Siapa Tuhan itu? Yang telah memberi ilmu kepada manusia dengan kolam. Coba, larinya ke sana. Bukan yang telah menciptakan kamu menjadi besar. Enggak. Yang telah memberikan manusia ilmu pengetahuan. Larinya ke situ larinya. Allah yang maha loman, maha dermawan, maha murah. Maha murah. Mana murahnya? Yang telah memberikan kepada manusia dengan kolam ilmu pengetahuan. Larinya ke ilmu. Jadi pemberian Allah yang paling berharga itu. Ats-tsalits, qaulu subhanahu wa ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang paling takut pada Allah adalah ulama. Paling takut pada Allah. Wa hadhihi ayah fiha wujuh min ad-dalail ala fadl ilm. Ayat ini menunjukkan beberapa poin tentang ilmu. Ahaduha dilalatuha ala umamin min ahli jannah. Ini menunjukkan Allah sedang menunjukkan sekelompok umat ahli sorga. Wa dzalika li'anna al-ulama min ahli khasyah. Karena ulama itu orang yang takut pada Allah, orang yang hatinya takut pada Allah. Wa man kana min ahli khasyah kana min ahli jannah. Barang siapa orang itu termasuk orang yang mempunyai rasa khasyah takut pada Allah, berarti dia jelas ahli jannah. Fal ulama min ahli jannah, maka ulama ahli surga. Fa bayanu anna ulama min ahli khasyah, penjelasan, penegasan bahwa ulama itu ahli khasyah, orang yang mempunyai hati sikap takut pada Allah, yaitu ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah sekarang al-khasyah kok balasannya surga. Mana dalilnya? Wa bayanu anna al-khasyah min ahli jannah qalu ta'ala jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar dzalika liman khalidina fi abada dzalim khasyya rabbah. Jadi urutannya ngomong nih. Ulama adalah orang yang hatinya mempunyai rasa khasyah kepada Allah. Kalau berarti rasa khasyah pada Allah, berarti ahli surga. Karena di ayat lain mengatakan gimana? Jazaa'um 'inda rabbihim jannatin min anhar khalidina fiha dzalika liman. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Jelas. Orang yang takut kepada Allah akan menjadi ahli surga. Wa yadullu alaihi aidan qalu ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang takut pada Tuhannya akan mendapat 2 surga. Bagi siapa yang takut kepada Allah, takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Waliman khafa maqam jannatan zawata afnan fihima ainani tajriyan fihima min kulli fakihatin zaujan muttaqina ala furushin batinuha min istabraq wa jannataini. Dan itu kan orang takut pada Allah akan dibalas dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai yang mengalir, buah-buahan yang pendek yang mudah diambil, duduk di hamparan tikar atau kasur yang dibikin dari istabrok. Sutra lah bukan? Sutra. Kemudian apa lagi? Di sana nanti waduh, ini luar jangan iri yang perempuan, jangan ingat. Ayatnya hanya untuk laki-laki nih. Fihinna qasiratut tarfil mithunna insun min qabala jan. Nah, di sana ada bidadari cantik-cantik yang belum pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Tapi enggak cerita laki-laki, enggak, ini ceritanya perempuan nih. Jadi balasan untuk ahli surga yang laki, perempuan enggak disebut nih. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bagaikan yakut dan marjan, bagaikan mutiara dan marjan si bidadari ini. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan
pasti akan dibalas dengan kebaikan. Itu orang yang mempunyai takut pada Allah, akan dibalas dengan surga seperti itu gambarannya. Yang diceritain begitu orang Arab tertarik langsung. Orang Arab ceritain seperti itu tertarik. Ada sungai mengalir, sana nggak ada sungai. Itu bayangannya kayak apa tuh? Ada sungai mengalir, perempuan cantik, wah udah langsung masuk Islam. Wa yadullu ala qaulu ta'ala wa izzati wa jalali la ajmu ala abdi khawfain wa la ajmu ala lahu amnain fa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya amantu yaumal qiyamah. Demi Allah, demi kebesaranku dan kemuliaanku, tidak akan saya kumpulkan pada satu orang dua rasa takut, dua rasa aman. Gimana itu artinya? Tidak ada orang yang dua rasa takut, dua rasa aman. Apa itu artinya? Barang siapa yang di dunia merasa aman, di akhirat akan mendapatkan rasa takut. Lalu barang siapa di dunia merasa takut, di akhirat mendapatkan rasa aman. Itu aja. Bolak-baliknya begitu, bolak-baliknya. Di dunia kok takut pada Allah, nanti di akhirat aman tuh. Dia aman itu. Ya karena mau dosa takut, mau melanggar takut, mau menyimpang takut. Aman gak itu nanti di akhirat? Aman. Tapi kalau di dunia merasa aman, merasa tenang-tenang saja walaupun dosanya banyak, nggak pernah sholat atau apalah, nggak merasa dosa, di akhirat nanti akan ada rasa takut. Wa'lam annahu yumkinu itsbatu muqaddimati hadhihi dalil bil aql. Bisa saya sodorkan, bisa saya sampaikan argumentasi yang rasional. Begini. Amma bayanu annal alima billahi yuhibbu wa yakhsha. Penjelasan bahwa orang yang alim itu orang yang takut pada Allah. Yajibu wa yakhsha. Pasti dia takut pada Allah, orang alim itu. Fadzalika li anna man lam yakun aliman bi syai' istahala ay yakuna khaifan minhu. Kalau orang tidak kenal sesuatu, takut nggak pada sesuatu itu? Orang tidak kenal dengan kalajengking, takutnya pada kalajengking. Orang tidak kenal pada pistol, nggak kenal, takutnya pada pistol. Ya nggak kenal. Nah, itu satu ya. Tsumma innal ilma bidzat la yakfi fil khauf. Kemudian mengetahui tentang zat sesuatu ya belum cukup, harus mengetahui juga tiga hal. Minha al-ilmu bil qudrah, mengetahui tentang kemampuan, kekuasaannya. Li'annal malik alimun bittila'i ra'yati an ala fa'alil qabihah. Seorang raja akan mengetahui dengan melihat rakyatnya hal-hal perbuatan yang jelek. Lakinnahu la yakhafuhum li'ilmihi bi annahum la yahtiruna ala daf'iha. Tapi raja tidak takut pada rakyat karena dia tahu, raja tahu rakyat gak mampu apa-apa. Jadi begini, kita bisa takut itu kalau kenal sesuatu itu. Kita takut pada Allah karena kita kenal Allah. Kalau nggak kenal masa takut? Yang kedua, karena kita tahu kekuasaannya. Allah sangat berkuasa untuk membalas kejahatan kita. Takut nggak itu? Takut nggak? Takut. Nah kalau raja berbuat jelek, tidak takut pada rakyatnya. Tahu baratnya tahu, tapi nggak takut karena rakyat nggak akan melawan. Tahu nggak akan melawan. Wa minha al-ilmu bikauni aliman. Dan kita tahu bahwa Allah itu tahu, Allah itu alim. Nah kita takut. Jadi kalau kita tidak tahu bahwa Allah itu alim, tenang-tenang saja kita dosa. Kita dosa takut kenapa? Karena kita yakin Allah itu melihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Perbuatan kita sekecil apapun baik atau buruk Allah melihat. Dengan ada kita beriman Allah melihat, kita takut. Coba kalau kita nggak tahu bahwa Allah itu melihat atau nggak yakin Allah itu menyaksikan, seenaknya sendiri kita. Allah nggak tahu saja kok. Lianna as-sariqa min mali sultan ya'lamu qudratahu walakin la ya'lam annahu ghairu 'alim bi sariqati fala yakhafu. Seorang pencuri yang korupsi misalkan, dia tahu bahwa polisi atau KPK tuh berkuasa untuk menangkap dia, tapi dia tahu
KPK nggak tahu, KPK nggak melihat, maka dia berani. Dia tahu Allah tuh melihat, tapi Allah nggak akan berbuat, nggak akan memberi sanksi apa-apa, maka dia berani melakukan apa saja. Wa minha al-ilmu kauni hakiman, fa innal musakhkhar 'inda sultan alim kauni sultan qadir 'ala man'i alim fi qabaih af'ali. Seorang hamba mengetahui bahwa sultan atau penguasa, gubernur misalkan, mampu mencegahnya, mengetahui kejelekan perbuatannya, lakinnahu ya'lam annahu qad yarda bima la yanbaghi falasul khauf. Kita tahu Allah tuh melihat kita, menyaksikan kita berbuat dosa, tapi kita yakin Allah akan memaafkan. Wah, itu enak itu. Allah, ya, kita tahu Allah itu akan melihat perbuatan kita. Tapi kita tahu Allah itu akan maha pemaaf, maha bijak, maha ghafur, maha ghaffar, ghafur rahim. Aduh, afuun karim. Akhirnya kita berani berbuat dosa karena kita tahu Allah itu maha pengampun. Amma law alimat tila'a sultan ala qabih af'ali wa alima qudratahu wa ala man'ihi wa alima annahu hakim la yarda bi safahatihi sarat hadhihi al-ulum ats-tsalatha mujibah li husul khaufi fi qalbi. Tapi kalau orang itu tahu bahwa Allah melihat perbuatan yang jelek, kemudian tahu bahwa Allah berkuasa menindak dirinya, dan dia tahu Allah bijak, tapi orang yang bijak itu tidak meridhoi apa yang dia lakukan. Kebijakannya Allah tidak meridhoi, tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Akan lahir, akan muncul sifat khauf, takut di dalam hatinya. Paham tidak? Jadi harus ada 3 hal. Tahu Allah melihat, tahu Allah berkuasa, tahu bahwa Allah itu maha bijak. Bijak itu artinya yang salah akan dihukum, yang tidak salah ya akan dilepas. Itu namanya bijak, keadilan. Fatabata anna khaufal abdi min Allah la yaslu illa idza alima bi kauni ta'ala aliman bi jami' ma'lumat. Maka jelas hamba manusia tidak akan khauf kepada Allah kecuali kalau dia tahu bahwa Allah itu mengetahui segala maklumat. Qadirun ala kulli maqdurat, sangat berkuasa untuk melakukan apa saja. Ghairadin bil munkarat wal muharramat, Allah tidak akan meridhoi dengan segala mungkar dan segala yang haram, maka dia langsung takut. Fatabata annal khaufa min lawazimil ilmi billah, maka lahirnya rasa takut pada Allah karena ada ilmu. Paham tidak? Kamu takut pada Allah karena kamu ada ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa? Ilmu bahwa Allah melihat, ilmu bahwa Allah itu berkuasa, ilmu bahwa Allah itu tidak meridhoi, tidak membenarkan apa yang kita kerjakan yang melanggar itu. Berarti dengan apa? Kita bisa takut pada Allah dengan apa? Berarti kita bisa takut pada Allah itu karena kita punya, maka innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Maka yang paling tahu pada Allah adalah ulama. Ini menjelaskan ayat itu lagi, menjelaskan ayat itu muter-muter kayak gini. Padahal ayat ini biasa mubalag, yang cari amplop itu biasa digunakan. Inna yakhshallahu ulama. Yang takut pada Allah adalah para kiai, para mubalag, para ulama. Maksudnya saya yang paling tahu. Ini penjelasannya, muter kayak ini penjelasannya ini. Dan mau menerangkan itu aja. Wa innama qulna innal khaufa sababul fawzi bil jannah. Takut pada Allah itu faktor kita masuk surga. Gimana itu penjelasannya? Wa dzalika li annahu idza sanahal abdi ladzatan ajilatan. Ketika ada seorang ingin mendapatkan kelezatan sekarang, kelezatan di dunia. Wa kanat tilkal lazzatu ala khilafi amrillah. Kelezatan itu menyimpang dari perintah Allah. Wa fa'ala dzalika syai' bikaul yakunu mustamilan ala manfaatin wa madarrah. Wa fi'lu dzalika syai' yakunu mustamilan ala manfaatin wa madarrah. Melakukan sesuatu itu mengandung manfaat dan mengandung madarat. Fasarihul akal hakimun bitarjihil janibir rajih alal janibil marjuh. Ada sesuatu yang kalau saya lakukan ini mengandung madarat dan mengandung manfaat. Ya, sesuatu yang indah, yang enak, yang nikmat di dunia ini. Kalau saya lakukan ini mengandung manfaat dan madarat.
Di sini akal harus bekerja. Apa manfaatnya saya lakukan ini? Apa manfaatnya bagi saya lakukan ini? Akal itu yang berpikir, berakal itu. Fa'idha alima binuril iman annal ladzatul ajilata haqiratun fi maqabalatil alamil ajal sara dalil iman sabil firari an tilkal ladzatul ajilah. Maka ketika si orang itu, kitalah, akan menjalankan ini, sesuatu ini mengandung madorot yang besar, manfaatnya kecil, madorotnya besar, maka dia pasti meninggalkan sesuatu itu. Nah, untuk mengetahui ini madorotnya manfaat dengan ilmu. Tahu ini madorotnya manfaat. Ini salah, ini benar. Ini berfaedah, ini enggak berfaedah. Ini ada gunanya, enggak ada gunanya. Siapa yang ngomong gitu? Yang bisa tahu kita apa? Ilmu. Nah, kita bisa meninggalkan sesuatu yang enggak berfaedah. Mau minum arak misalkan, minum khamr. Ya memang ada gunanya. Lagi dingin, lagi lemes, lagi lemah ya. Capek-capek minum arak katanya segar katanya. Bisa menghilangkan rasa capek. Ya, begitu ya? Katanya. Tapi kalau akalnya berjalan, ada madorotnya. Madorotnya ada enggak? Ada. Walhasil semuanya lah, semua kelezatan. Mau korupsi, ada manfaatnya, ada madorotnya. Nah, kalau akalnya jalan, ini jangan dilakukan nih. Ini salah, jangan kita lakukan. Siapa yang ngomong gitu? Ilmu. Bisa tahu tentang itu ilmu itu. Sara dalikal iman sabal firari an tilkal ladzatil ajilah. Maka dia akan lari meninggalkan kelezatan yang spontan itu. Wa dzalika huwal khasyah. Itulah namanya khasyah, namanya takut pada Allah. Wa idza sara tarikan lil mahdhur fa'il wajib kana min ahli thawab. Maka ketika orang itu meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang wajib, berarti dia min ahli thawab, orang yang layak mendapatkan pahala. Faqad thabata bisyawahidin naqliyyati wal aqliyah annal alima billah khaifun. Maka jelas secara rasional maupun secara nakliyah, tekstual, dalil tekstual maupun dalil nasional, bahwa orang yang alim, orang yang tahu dengan Allah, orang yang tahu dengan Allah, kenal dengan Allah, khaifun. Orang itu akan menjadi orang takut. Orang yang alim, orang yang takut pada Allah. Wal khaif min ahli jannah. Dan orang takut pada Allah, orang mempunyai ahli jannah. Wa thaniha anna dhahiral ayat yadullu ala annahu laisa al-jannati ahlun illa al-ulama. Melihat ayat tadi, dohirnya saja, bahwa surga itu enggak akan disediakan kecuali untuk ulama. Wa dzalika li anna kalimat innama lil hasr. Kalau kelapal innama itu hanya, menunjukkan hanya. Innama yakhsyallaha min ibadina. Hanya ulama yang takut pada Allah. Innama itu innama lil hasr. Yang lain tidak. Hanya ulama yang takut pada Allah. Lafal innama itu. Nah, yang takut pada Allah berarti ahli surga kan? Berarti selain ulama enggak takut pada Allah berarti bukan ahli surga kan gitu. Fahada yadullu ala anna khasyatallah la tahsulu illa lil ulama. Ini jelas menunjukkan bahwa takut pada Allah tidak akan wujud, tidak akan terbukti kecuali bagi ulama. Wal ayat tsaniyah dzalika liman khasya rabbah. Tadi ada ayat yang dzalika liman khasya rabbah, yang dapat surga yang mengalir air di bawahnya, duduk, kemudian ada bidadari. Itu bagi siapa? Bagi orang yang takut pada dzalika liman. Itu balasan bagi orang yang takut pada Allah. Ini ayat ini menunjukkan bahwa ala annal jannata li al khasyah. Surga itu akan diberikan kepada orang takut pada Allah. Wa kaunuha li al khasyah yunafi kauna li ghairihim. Tidak mungkin surga diberikan kepada orang yang tidak ahli khasyah. Selain ahli khasyah, enggak mungkin. Hanya bagi yang ahli khasyah. Fadalla majmu'ul ayatain, maka dua ayat tadi, inna masyaallah ulama dari khasyah rabbah, dua ayat ini menunjukkan ala an laisal jannah ahlun illal ulama. Menunjukkan bahwa surga hanya diberikan untuk para ulama. Dua ayat ini, inna masyaallah dan dzalika liman khasyah rabbah. Wa'lam anna hadhil ayata fiha takhwifun syadid. Ayat ini mengandung apa? Apa takhwif? Menakut-nakutin. Peringatannya buat dia menakut-nakutin yang sangat.
Wa dzalika annahu thabata al-khasya min Allah taala min lawazim ilmi billah. Karena rasa takut pada Allah itu hasil dari ilmu dengan Allah. Akibat ilmu kepada Allah, maka timbul rasa takut. Fa inda adamil khasyah, maka ketika orang tidak takut pada Allah, berarti yalzam adamal ilmi billah. Orang itu gak kenal dengan, kalau kamu dengan Allah gak takut, berarti kamu gak kenal Allah. Paham ya? Kalau orang kenal pada Allah, pasti dia rasa takut kepada Allah. Wa daqiqatu tunabbiuka ala anna al-ilma alladhi yasabul qarbi min Allah huwa alladhi yurithul khasyah. Ini menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahwa ilmu adalah faktor yang mendorong kita dekat kepada Allah, yaitu ilmu yang menyebabkan kita khasyah kepada Allah. Wa anwa'al mujadalat wa indaqat wa ghumudat idza khalat an ifadah khasyah kan ilmi madmum. Diskusi, berdebat, seminar, kalau tidak ada faedah melahirkan khosyah, percuma. Itu minal ilmil madmum, itu ilmu yang tercela. Seminar, diskusi, apa lagi? Sarasehan, apalagi? Herring. FGD. Kalau tidak tujuannya menghasilkan khosyah kepada Allah, takut kepada Allah, ilmu madmum. Yang didiskusikan itu ilmu ngomong kosong itu. Kalau ilmu yang didiskusikan bukan ilmu yang menyebabkan kita khosyah kepada Allah. Masya Allah, pantesan ilmu semakin berkembang tapi khosyah semakin hilang. Korupsi 8 triliun. Masya Allah. Ya kalau hanya 100 juta pantes lah, 8 triliun. KPK, polisi, jaksa. Ya. Ima kecolongan, ima tahu tadi diam saja. Ya Allah, luar biasa. Di waktu Orde Baru yang korupsi hanya kroni-kroninya cendana dan kroni-kroninya. Sekarang merata, pemerataan korupsi, pemerataan. Semuanya. Kiai pun korupsi lah. Wa talithuha quri'a innama yakhshallahu min ibadil ulama. Ada yang baca Allahnya rofa. Jadi apanya? Allah takut pada ulama. Kalau tadi kan Allah, kalau baca inna syallaha min ibadil ulama'u, takut pada Allah siapa? Ulama. Kalau ini sekarang enggak, ulama apa? Allah takut pada inna syallahu min ibadil ulama'a. Bacanya gitu, kebalik. Fa'il dan maf'ulnya kebalik. Bi raf'il awwal wa nasbit tsani. Allahu rafa', ulama mansub. Jadi Allah yang takut pada ulama. Wa mana hadzal qira'ah? Apa artinya qira'ah ini? Annahu ta'ala law jazatil khasya' alaih lama khasya' ulama. Li'annahum humul ladzina yumayyizuna baina ma yajuzu wa baina ma la yajuz. Apa artinya itu? Artinya seandainya Allah itu boleh takut, seandainya boleh, seandainya Allah itu boleh ada rasa takut, maka takutnya pada ulama. Kenapa? Karena ulama itu orang yang tahu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang buruk lah. Wa mal jahil alladzi la yumayyizu baina hadzal babain fa yubalatin wa ayyul iltifatin ilaih. Maka bagi yang bodoh tidak mengerti membedakan mana baik mana buruk, enggak usah direken, enggak usah digubris. Fa fi hadzal ayat qira'ah nihayatul mansub lil ulama wa ta'zim. Dengan demikian membaca inna masyallahu min ibadil ulama ini menunjukkan betapa tingginya makomnya ulama. Sampai ini kalau seandainya tafsirnya itu, seandainya Allah itu takut kepada ulama, takutnya seandainya Allah itu takut bukan pada yang lain gitu. Ar-Rabi qalu ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Rabbi enggak usah ya, rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Allah tambahilah aku ilmu, tambahlah ilmu kepada aku. Coba Nabi Muhammad saja disuruh diperintah doa ingin minta tambahnya ilmu, apalagi kamu. Nabi Muhammad diperintah itu.
Wa fi adallu dalil ala nafasatil ilmi wal martabati wa farti mahabbatillah iyah. Menunjukkan betapa indahnya ilmu, betapa luhurnya martabat ilmu, dan betapa Allah mencintai ilmu. Haitsu amara nabiyahu bil izdiyad minhu khassatan duna ghairih. Di mana Allah perintah pada nabinya minta bertambah ilmu, tapi tidak bertambah yang lain. Enggak pernah Allah perintah pada nabi agar bertambah hartanya, bertambah anaknya, bertambah pangkatnya, enggak. Yang diminta ada bertambah ilmunya. Ya Allah. Wa qala Qatadah, la yuktafa hadun ilmi laktafa Nabiullah Musa alaihissalam. Seandainya ada orang menganggap cukup dengan ilmu, mestinya Nabi Musa cukup dengan kenabiannya. Nabi Musa masih diperintah oleh Allah ngaji sama Nabi Khidir. Berarti apa? Betapa mulianya ilmu. Nabi Musa nggak boleh sombong. Ada yang lebih pandai daripada kamu. Coba cari sana. Setelah ketemu, Nabi Musa malah berkata begini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Apakah boleh saya jadi muridmu sehingga engkau mengajari aku apa yang kau dapatkan dari Allah? Coba. Nabi Musa ngomong sama Nabi Khidir, ngomongnya gimana? Apakah boleh saya jadi pengikutmu, jadi muridmu, sehingga aku bisa ikut belajar ilmu apa yang telah engkau terima, ilmu dari Allah. Itu artinya apa? Nabi Musa belum cukup ilmunya, masih harus belajar kepada Nabi Khidir. Terusnya ceritanya teruslah. Al-khamis kana Sulaiman alaihissalam min man malakad dunya ma kana hatta an qala rabbi habli mulkan la yabghi li ahadin ba'di. Nabi Sulaiman dalam doanya, ya Allah berilah kami kerajaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun selain aku. Doanya Nabi Sulaiman tuh. Tuminahu lam yaftakhir bil mamlakah waftakhar bil ilm. Tapi Nabi Sulaiman enggak pernah membanggakan kerajaannya, tapi yang dibanggakan adalah ilmunya. Nabi Sulaiman punya ilmu memahami bahasa binatang. Kalau binatang ngomong dia paham. Ini apa? Kiku Cirebon punya ilmu ini, namanya Titi Murti apa? Ajidipa ya? Ajidipa. Kiku Cirebon itu punya ilmu 3. Ajidipa, memahami bahasa binatang. Titi Murti bisa menjadi raksasa kelihatannya. Dan Halimun bisa menghilang. Kalau kamu punya Halimun, Alfamart nggak aman tuh. Itu Kiku Cirebon tuh, Walang Sungsang, namanya Syekh Somadullah. Nabi Sulaiman bangga dengan ya ayyuhan nas, ulimna mantiqat tayr. Saya diajari ilmu bahasanya burung. Wa utina min kulli syai', dan saya diberi segala sesuatu. Faftakhara bi kauni alimati at-tayr. Maka Nabi Sulaiman bangga dengan karena dia mengetahui bahasa burung. Fa idza hasuna min Sulaiman ay yaftakhiru bidzalika al-ilm fala ay yahsuna bil mu'min ay yaftakhiru bi ma'rifati rabbil alamin kana ahsan li'annahu qaddama dzalika ala qawli wa utina min kulli syai'. Kalau Nabi Sulaiman saja bangga karena dia mengetahui bahasanya burung, maka kita harus bangga kalau kita mengenal tentang Allah Rabbul Alamin. Lebih daripada paham bahasa burung, bahasa binatang. Kalau kita paham tentang Allah, ma'rifatullah Rabbil Alamin. Faidan fainahu qala ta'ala lamma dzakara fainahu ta'ala lamma dzakara kamal halim qaddama al-ilma awwalan. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth ila qawlihi wa kullan ataina hukman wa ilma. Coba Allah menyebut Daud dan Sulaiman nabi yang mulia karena mereka berdua telah diberi oleh Allah apa? Hukman wa ilma. Coba, bukan malan wa azwaja, bukan gitu, bukan. Bukan saya muliakan Daud dan Sulaiman dengan istri yang cantik, enggak tuh, enggak ada. Jadi dengan apa? Dengan hukman wa ilma. Tumainahu ta'ala dzakara ba'dalik ma yata'allaqu bi ahwal dunya fadalla anna al-ilma ashraf. As-sadis qala ba'dhum al-hudhud ma'anu fi nahd ad-dha'f wa ma annahu kana fi mawqif al-mu'atabah qala Sulaiman ahattu bima lam tuhid bihi. Hudhud, burung hudhud, binatang yang lemah.
Tapi berani berkata kepada Nabi Sulaiman, saya telah menginjakkan kaki di daerah yang kamu belum pernah. Itu berarti ilmu ini. Berarti dia berani. Saya tahu kamu nggak tahu, gitu kan, itu kira-kira. Saya tahu kamu nggak tahu. Saya sudah pernah menginjakkan daerah yang kamu belum pernah. Saya telah tahu di sana ada kerajaan besar, namanya kerajaan Sabak, yang penguasanya Ratu Bilqis namanya. Kamu belum tahu kan, Sulaiman? Ini burung bisa ngomong kayak itu sama Nabi Sulaiman. Karena ilmu. Ya sama lah kita aja kalau dengan kita nggak tahu, orang kecil tahu kan, kita ngambil ilmu dari orang itu. Tukang sapu, tukang pijat, tukang becak. Falaula anna al-ilma asyru asya wa illa famin aina al-hud ayatakan fi Sulaiman bi mithli hadzal kalam. Maka jelas menunjukkan ilmu itu lebih mulia. Kalau tidak, maka mana mungkin Hudhud berkata demikian di majlis Nabi Sulaiman. Walidzalika rajul as-saqit idza ta'allama al-ilm sara nafid al-qaul 'inda salatin wa ma dzaka illa bi barakatil ilm. Oleh karena itu kalau ada orang yang rendah, as-saqit yang rendah, ketika dia punya ilmu akan menjadi berpengaruh atau ada pengaruhnya di depan sultan, di depan penguasa.